Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ketiga yaitu bab sabar, hadis nomor 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakni dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma yusibul muslima, apa saja yang menimpa seorang muslim, min nasobin, ya, nasobin artinya capek, ya, letih, wala wasobin, dan wasob, ya, dan tidaklah juga wasob, ya. Wasob di sini disebutkan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi al-marad, sakit, ya. Jadi ma yusibul muslima, tidaklah, ya, ma di sini artinya tidaklah seorang muslim ditimpa atau mengalami capek, wala wasob, dan juga sakit, wala hammin, dan juga ham itu perasaan ya ditimpa pikiran gitu, ya, resah, wala hazanin, dan sedih. Ya, ada yang mengatakan ham itu kekhawatiran terhadap sesuatu yang akan terjadi. Wala hazan, kesedihan yang sudah terjadi. Wala adha, atau satu gangguan, keburukan, penyakit, ya, apa saja yang sekiranya membuat seseorang terganggu. Wala ghammin, ya, atau juga gundah, ya, kegundahan. Ya, hatta syaukatu yushakuha, sampai apabila ada satu duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, maka tidaklah semua itu menimpa seorang muslim, mau letih, mau capek, mau sakit, begitu, ya, bahkan walau sekedar tertusuk duri sekalipun, illa kaffarallahu biha khotoyahu, maka tidaklah semua itu terjadi kecuali semua itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Kecuali dengan itu semua Allah, illa kaffarallahu biha, Allah akan menghapus dengan itu semua tadi yang dialami seorang muslim. Apa yang dihapus? Dosa-dosanya, ya, dosa-dosa orang-orang yang mengalami berbagai musibah, berbagai kesulitan yang dialami. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Adrim, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Berdasarkan hadis ini, seorang muslim sekedar terkena musibah, maka itu sudah berarti penghapusan dosa. Jadi sekedar terkena musibah, kalau dia muslim, ya, jadi betapa indahnya, betapa enaknya seorang muslim mengalami kepedihan, kesulitan dalam kehidupan. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Bagi Allah itu akan menghapus dosanya. Cuma memang para ulama menyebutkan dosa yang terhapus adalah dosa kecil dan berkaitan dengan Allah. Adapun dosa besar, dosa yang terkait dengan hak orang lain, maka harus bertaubat, dan juga kalau berkaitan dengan hak orang lain, minta maaf atau mengembalikan sesuatu yang misalnya diambil. Tapi dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dalam hadis ini, terhapus dosanya. Adapun pahala, itu butuh, ya, pernyataan kita mohon kepada Allah agar diberikan pahala, ya, atas musibah yang kita alami, ya. Itu yang disebut dengan ihtisab, ya, yang Rasulullah perintahkan kalau kita kena musibah, fal tahtasib, mintalah pahala dari musibah yang kita dapatkan. Jadi kalau kita diam saja tidak minta pahala, tidak dapat pahala, tapi dosa kita terampuni. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita mengalami musibah, kita bersabar, ya, kita mohon ampunan Allah, dihapusnya dosa, dan juga ditambah pahala. Ya, kalau kita mohon pada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan pahala kepada kita atas musibah yang kita alami. Baik,
Musibah adalah tabiat kehidupan bagi siapapun. Siapapun orang pasti akan mengalami musibah, mau dia beriman, mau dia tidak beriman. Tapi bedanya kalau orang beriman mendapatkan musibah, ya, sebagaimana hadis ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Apalagi kalau dia minta pahala. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang aku alami. Dia akan dapat pahala. Jadi sangat menguntungkan kehidupan orang yang beriman. Walau mungkin sepintas orang melihatnya, oh dia dapat musibah. Atau sepintas orang melihatnya, dia kena musibah. Tapi orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman. Kemudian hadis ini juga memberikan satu pelajaran bahwa ketika Allah timpakan musibah bagi hambanya, bukan karena Allah punya sifat jahat atau zalim. Kenapa? Karena hakikatnya dari musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, khususnya kalau dia orang beriman, hakikatnya adalah kebaikan. Ya. Artinya dia diam saja sudah penghapus dosa. Apalagi kalau dia minta pahala, apalagi kalau dia bersabar, apalagi kalau dia bisa mengambil hikmah di balik musibah tersebut. Ya. Yang tadinya penuh maksiat jadi ditinggalkan maksiat, yang tadinya tidak bakti sama orang tua jadi bakti sama orang tua. Yang tadinya telantarkan keluarga jadi peduli kepada keluarga setelah dia dapat musibah. Maka betapa kebaikan-kebaikan di balik musibah itu akan sangat banyak. Kenapa? Karena Allah ketika mendatangkan musibah, hakikatnya bukan Allah menginginkan keburukan dari seorang hamba, tapi Allah menginginkan kebaikan yang dapat dilakukan oleh seorang hamba di balik musibah yang dialami. Kemudian tentu saja seorang muslim hendaknya selalu husnuzon kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah di balik musibah. Husnuzon inilah yang insya Allah akan membawa seseorang kepada kesabaran, ya, dalam menghadapi musibah. Selagi dia husnuzon, maka insya Allah itu akan meringankan dirinya untuk menerima semua itu dengan penuh ridho, sabar, lalu dia ikhtiar mencari jalan keluar terbaik, dan insya Allah di balik itu dia akan mendapatkan kebaikan rahmat Allah yang sangat besar. Demikian sahabat Adin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.